Kawan Puan, balik lagi di Her Story, Wadah Informasi dan Edukasi Perempuan bersama saya Siti. Her Story adalah program kerjasama Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kawan Puan, hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial, di mana kita akan membicarakan tentang pekerja perempuan. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita dahulu. Narasumber kita adalah Ibu Tia Sri Wiyandani. Beliau berpengalaman sebagai pengurus Serikat Pekerja Nasional atau SPN PT Panca Prima Eka Brothers sebagai sekretaris bidang advokasi, wakil bidang perempuan. Beliau aktif membangun kerja lintas isu dan membangun kerja-kerja nasional sejak tahun 2011. Beliau juga aktif di isu buruh, pekerja perempuan, kemudian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan hak perempuan dan anak. Saat ini beliau menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Ibu Tia Sri Wiyandani? Halo Mbak Siti, kabar baik. Baik. Lagi sibuk apa nih Bu di Komnas Perempuan? Iya, karena ini sedang bencana nasional COVID-19, maka saya mengikuti aturan dari lembaga untuk bekerja di rumah. Jadi masih melakukan aktivitas pekerjaan kantor di rumah. Baik, untuk isu pekerja perempuannya tetap di advokasi ya Bu ya? Iya. Termasuk sedang fokus untuk melakukan kajian terhadap RUU Cipta Kerja di klaster ketenaga kerjaan. Baik, Bu Tia Sri, maksud saya, hari ini kita akan membicarakan tentang pekerja perempuan. Tapi saya ingin tahu dulu definisi dari pekerja perempuan sebenarnya apa definisinya Bu? Kita mengacu definisi pekerja perempuan itu kan sebenarnya ada juga pemahaman yang memang kurang di masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau kita bicara tentang apa definisi pekerja perempuan adalah semua perempuan yang melakukan aktivitas kerja untuk mendapatkan upah baik di sektor formal ataupun informal, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Itu Mbak Siti, definisi menurut yang saya pahami dari beberapa pembelajaran dari proses saya aktif di Serikat Pekerja. Nah, sebelum saya teruskan, kenapa sih kita nggak sebut pekerja aja? Kenapa harus misalkan kan ada laki-laki dan perempuan, tapi kita spesifik perempuan, maksudnya kenapa kita harus menyebut pekerja perempuan? Apakah perempuan memiliki spesialisasi tertentu ataukah seperti apa? Kenapa kita menyebut pekerja perempuan dan mendefinisikannya secara khusus? Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga sudah memuat perlindungan hak buruh perempuan atau pekerja perempuan itu secara spesifik, yaitu tentang perlindungan maternitas dan perlindungan atas hak kesehatan reproduksinya. Itu memang sangat diatur jelas dalam Ketenagakerjaan, bahkan di konvensi internasional pun sudah dijelaskan bahwa pekerja perempuan memiliki hak yang sama untuk tidak dapat atau tidak diberlakukan secara diskriminasi. Baik, jadi sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu mengapa perempuan itu dikhususkan dalam bidang pekerjaan gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana kondisi pekerja perempuan di Indonesia ini saat ini gimana nih Bu? Termasuk sebenarnya saya juga seorang pekerja. Ya, kalau kita bicara tentang kondisi buruh perempuan atau pekerja perempuan saat ini masih ada kelompok atau sektor pekerja perempuan yang memang belum terlindungi gitu. Kalau kita bicara tentang pekerja perempuan di sektor industri atau pada umumnya sering dengan pekerja formal, sebenarnya saya tidak nyaman juga dengan penyebutan pekerja formal atau informal karena itu untuk pemisahan atau pengklasteran dan ini terjadi jurang pembeda gitu.
Sebenarnya di sektor pekerja informal itu kita melihat ada beberapa sektor yang memang masih minim perlindungan sampai saat ini. Contoh, kita kalau bicara tentang pekerja rumahan atau pekerja rumah tangga, sudah 10 tahun lebih mengadvokasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang prosesnya di DPR masih sangat alot, dan sampai saat ini belum ada pengesahan terhadap rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, dan masih sangat minim perlindungan. Nah, yang kalau kita bicara lagi tentang pekerja informal, itu di sektor pekerja rumahan. Di sektor pekerja rumahan itu juga masih belum ada payung hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan atas pekerja rumahan. Sampai sekarang konvensi ILO pun Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO 177 tentang pekerja rumahan. Dan pekerja rumah tangga itu konvensi ILO 189 juga belum terratifikasi. Nah, ini menjadi PR bagaimana negara hadir memberikan pengakuan dan perlindungan untuk pekerja-pekerja yang belum memiliki payung hukum dan perlindungan. Kalau kita bicara tentang pekerja formal, di sektor industri itu sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang 13. Ada Undang-Undang Kebebasan Berserikat, ada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPHI gitu. Nah, ini bicara tentang pekerja formal di sektor industri. Nah, kalau kita bicara tentang pekerja migran atau buruh migran, itu juga saat ini masih sangat rentan ya dengan berbagai kasus munculnya trafficking, yang terakhir dengan trennya pengantin pesanan gitu. Nah, ini menjadi PR juga bagi pemerintah untuk memastikan bagaimana payung hukum yang kemarin Undang-Undang PPMI baru saja disahkan dan sekarang sedang proses judicial review yang dilakukan oleh kelompok pengusaha yang dilakukan oleh Asfataki. Nah, ini menjadi upaya bersama bagaimana sebuah payung hukum atau undang-undang yang sudah disahkan bertujuan memberikan perlindungan, tapi masih ada upaya-upaya dari kelompok pengusaha penyalur buruh migran ini untuk melakukan judicial review. Itu Mbak Siti, beberapa hal terkait kondisi pekerja perempuan di Indonesia. Baik, tadi kan kita membicarakan soal hukum dan perlindungannya terhadap pekerja perempuan, Ibu. Terus juga saya banyak sekali menyaksikan di berita-berita ya, baik di media online atau media massa, kita sering mendengar tentang kekerasan yang terjadi atau diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Misalkan dia terkena kekerasan oleh majikannya, atau misalkan dia bekerja dia bekerja kantor terkena kekerasan oleh bosnya. Nah, sebenarnya menurut pengalaman Ibu Tiasri, apa bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan yang umumnya dialami oleh pekerja perempuan di Indonesia? Tapi kita akan lanjutkan untuk pertanyaan itu setelah yang satu ini ya, Bu ya.